Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suratno dari SMK Negeri 2 Sukoharjo dari BED 5 kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan implementasi dari Edmudo yang ada di SMK Negeri 2 Sukoharjo. Pertama, saya mulai dari pembuatan akun guru. Dari pembuatan akun guru ini saya menggunakan nama saya sendiri, kemudian ini adalah email saya. Kemudian karena akun sudah saya buat, maka ketika saya masuk dalam Edmudo, saya langsung menggunakan email saya, kemudian saya gunakan password, baru saya bisa masuk. Dan ini adalah merupakan bentuk email yang saya buat kemudian menjadi akun ini, dan ini adalah profil saya. Kemudian selanjutnya setelah saya membuat akun ini, saya menyampaikan pada siswa cara membuat akun Edmudo untuk mengakses dari materi-materi yang nantinya saya share kepada siswa. Untuk pembuatan akun siswa, caranya hampir sama dengan pembuatan akun guru, hanya kalau siswa tidak perlu menggunakan email, jadi dia langsung saja menggunakan akun yang tersedia, kemudian menggunakan kode akun yang saya gunakan. Nah, ini adalah nama dari kelas grup dan kode grup. Kebetulan saya mengajar di jurusan TKR, Teknik Kendaraan Ringan, mengajar di bidang produktif. Nah, kelasnya saya beri nama TKRD Motor Otomotif. Sebenarnya kelas kami memiliki 5 kelas paralel, yaitu TKR A, B, C, dan D serta E. Namun kebetulan saya gunakan di sini untuk menyampaikan implementasi ini adalah menggunakan kelas TKRD dengan kode grupnya. Di sini saya dapatkan dari Edmudo adalah 23J3RJ. Nah, ini adalah kode yang saya sampaikan kepada siswa, bagaimana siswa nanti supaya masuk ke akun saya untuk mengakses dari materi-materi yang saya sampaikan. Pertama, setelah siswa masuk, ini mulai dari siswa pertama, kedua, ketiga, sampai 35 siswa, sehingga setelah masuk di anggota 36 yang termasuk saya, sehingga jumlahnya 36 plus saya menjadi 36. Ini baru kemudian akun ini saya kunci. Nah, setelah saya kunci ini, saya bermaksud supaya nanti tidak ada lagi siswa lain yang masuk ke kelas ini, untuk membedakan antara kelas TKR A, B, C, D, dan E. Selanjutnya ini adalah selanjutnya ini adalah anggota siswa yang ada di dalam kelas TKRD. Ini TKRD, di sini ada 36 siswa, termasuk di atas sendiri ada saya. Kemudian ini adalah nama-nama siswa, ada Ardianto Bahtiar, Arif Wahyu, Asep Triindarto, dan sebagainya, sampai 35 siswa masuk semua. Ini adalah contoh-contoh dari anggota yang ada di akun saya atau anggota saya sebanyak 35. Kemudian bahan ajar. Untuk bahan ajar yang akan saya sampaikan pada siswa, ini pertama kali saya masukkan ke library dengan menggunakan tombol library di sini, dan saya gunakan sebagaimana yang diajarkan lewat tutorial dari Edmudo yang dari Siomolek. Ini kita menggunakan caranya satu persatu, kita mengikuti petunjuk, kemudian kita coba memasukkan melewati library dengan cara yang telah ditentukan di sana. Nah, kemudian kita masukkan di sini ada bahan-bahan ajar yang saya sampaikan. Yang pertama, ini ada bagian-bagian utama engine, karena kebetulan saya mengajar produktif, bidang produktif di engine. Kemudian ada overhaul mesin kendaraan ringan, overhaul daripada mesin-mesin itu. Kemudian di sini sampai saya
masukkan quiz juga, masuk quiz di sini untuk library. Kemudian ada bagian-bagian mesin dan sebagainya. Ini merupakan quiz-quiz yang saya buat untuk siswa. Kemudian selanjutnya untuk tipe-tipe daripada soal itu ada beberapa soal. Di Edmodo sendiri ini sudah menentukan 5 bentuk tipe soal, di mana soal-soal itu bisa kita lihat di sini. Pertama saya ambil sebagai contoh adalah kuis jawaban pendek. Di sini untuk kuis jawaban pendek itu tampilan yang ada di Edmodo adalah seperti ini. Jadi yang pertama adalah membuat soal di atas ini, kemudian nanti siswa akan menjawab soal itu mulai dari soal 1, kemudian kalau nanti kita nambah ya kita masukkan di sini menjadi soal yang kedua, kemudian 3, 4 sampai berapa soal yang kita kehendaki. Agar nanti siswa itu antara satu dengan yang lainnya itu mendapatkan soal yang berbeda-beda, ini ada cara untuk mengacak. Jadi setelah kuis kita buat semuanya dari 1 sampai 10 atau 20 atau berapa yang kita kehendaki, kemudian kita klik di centang mengacak pertanyaan, sehingga di sini nanti soal ini akan mengacak, Edmodo akan mengacak soal ini sendiri, sehingga yang diterima siswa antara siswa satu dengan yang lainnya itu bisa berbeda-beda. Kemudian selanjutnya ini adalah bentuk kuis yang kedua. Ini adalah kuis jenis isian, atau di sini kita tampilannya semacam ini. Yang bagian pertama ini adalah letak bagian yang kita membuat soal. Kemudian di sini kita gunakan underscore untuk membuat kolom isian tersebut. Kemudian kuncinya kita taruh di bawah sini. Nah, ini contohnya kita membuat beberapa soal yang ada dengan kuis istilah. Kemudian selanjutnya ini adalah kuis benar salah, di mana ini kuis benar salah tampilannya semacam ini. Ini kalau soalnya kita buat secara positif, maka jawaban kita benar, kita klik di jawaban benar. Tapi kalau soalnya kita buat negatif, kemudian jawabannya salah, kita klik di salah. Selanjutnya untuk yang keempat adalah kuis mencocokkan. Nah, tampilannya untuk kuis mencocokkan adalah semacam ini. Ini ada samping kiri dan samping kanan. Ini tinggal kita masukkan saja. Misalkan ini contoh dari soal yang saya buat. Di sebelah kiri ini adalah bentuk daripada soal yang kita buat. Kemudian sebelah kanan ini ada jodohnya. Jadi kita tinggal menjodohkan dari 1, 2, 3, 4 sampai ke bawah berapa yang kita kehendaki secara menjodohkan. Kemudian nanti secara otomatis Edmodo akan mengacak sendiri, sehingga ini jawabannya nanti akan berbeda-beda, tinggal siswa menggeser satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kelima ini adalah bentuk kuis pilihan ganda. Ya, kuis pilihan ganda sering kita buat juga. Di sini kita tinggal masukkan pertanyaan atau pernyataan di sini. Kemudian di sini adalah option jawabannya. Kita tinggal mengikuti atau menggunakan optionnya berapa yang kita kehendaki. Kalau kita misalkan membuat optionnya 4 saja, ya cukup kita ambil A, B, C sampai D. Kalau kita 5, ya kita tinggal klik ditambah sini, jadi optionnya 5. Nah, kalau kita nambah soal ya kita tinggal tambah di bawahnya. Jadi soal nomor 2, nomor 3, 4 atau berapa. Caranya sama supaya soal bisa teracak, nanti kita klik di sebelah kanan aja bagian acak soal. Kemudian selanjutnya ini adalah aktivitas siswa di dalam membuat akun Edmodo-nya. Kemudian kebetulan saya mengajarnya di produktif, sehingga anak-anak atau siswa langsung berpakaian kerja atau wearpack semacam ini, dan ini adalah suasana di bengkel atau lab engine. Nah, saat ini siswa memperhatikan atau mengakses materi-materi yang saya sampaikan lewat Edmodo. Sekaligus ini adalah cara tes saya pada siswa apakah dia bisa masuk atau tidak. Ternyata dengan menggunakan smartphone mereka sendiri-sendiri, dan alhamdulillah mereka memiliki smartphone semua, ini bisa masuk ke akun saya, dan tadi saya perlihatkan ada di dalam
program saya sejumlah 35 siswa. Aktivitas ini adalah untuk menerima materi saya, baik yang saya sampaikan dari materi yang ada dalam laptop maupun yang saya akseskan langsung ke internet. Ini langsung saya share lewat link internet dan mereka langsung bisa ngambil. Kemudian setelah itu mereka mengerjakan kuisnya. Nah, ini aktivitas cara asesmen. Kemudian selanjutnya ini adalah cara siswa untuk mengakses materi ya, lewat Edmodo. Ini masih di dalam bengkel karena nanti siswa langsung mengerjakan soal-soal dan sebagainya juga di sini. Ini ada siswa saat diskusi menyikapi materi yang saya sampaikan, kemudian dia mengerjakan soal. Kemudian setelah pelajaran teori selesai, karena ini pelajaran produktif, maka dilanjut dengan pelajaran praktek. Dan ini adalah aktivitas siswa yang ada di dalam praktek. Dia langsung mempraktekkan materi yang telah saya sampaikan, kemudian dia mempraktekannya sendiri. Dan mungkin dengan bimbingan saya untuk melaksanakan praktek, ini adalah bentuk overhaul daripada mesin sesuai dengan materi di kelas 12. Jadi ini sudah masuk di dalam materi praktek dari materi yang saya implementasikan lewat Edmodo, bimbingan dari Xiaomolek. Selanjutnya ini suasana tetap di bengkel, ini aktivitas siswa. Kemudian kalau kita ngecek hasil dari apa yang dia kerjakan, ini bisa langsung kita klik di progres ini. Di sini akan tampil nilai-nilai siswa. Ini sebagai contoh yang saya dapatkan dari siswa-siswa yang telah mengerjakan materi-materi saya. Kemudian selanjutnya ini soal yang secara langsung kita nggak usah menganalisis, tetapi Edmodo sudah menganalisis mana soal yang susah, mana soal yang sedang, mana soal yang bisa dikerjakan dengan mudah. Di sini sudah nampak semua. Jadi ini lebih efektif dan efisien waktu kita juga. Selanjutnya ini ada polling atau pendapat daripada siswa bagaimana dia menggunakan Edmodo. Ternyata rata-rata mereka menjawab positif, artinya dengan menggunakan Edmodo mereka lebih senang, lebih bisa memperhatikan. Mungkin demikian apa yang bisa sampaikan lewat pertemuan kali ini untuk menyampaikan implementasi Edmodo di SMK Negeri 2 Sukoharjo. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam digital.